Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kembali boleh menjumpai saudara dalam episode ketiga dan juga episode terakhir di dalam seri Tokoh Iman Perjanjian Lama. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Akan dan minggu lalu kita belajar tentang Uza. Bagi saudara-saudara yang belum menyaksikannya, saya mengundang saudara-saudara boleh cari video itu di dalam channel YouTube GKI Musana. Dan saudara juga boleh subscribe channel YouTube GKI Musana dan pencet tombol lonceng di sana supaya saudara juga selalu mendapatkan update kalau gereja memasukkan konten baru di sana. Saudara, sebelum kita belajar satu tokoh lagi hari ini yang terakhir, mari kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami di dalam perenungan kami hari ini, dan biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu, diarahkan bagaimana kami harus hidup berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, tokoh terakhir yang akan kita lihat dari Perjanjian Lama hari ini adalah seorang raja yang bernama Hizkia. Mungkin nama ini tidak asing bagi saudara, tapi saya tidak tahu berapa serius saudara telah merenungkan kehidupan tokoh ini. Mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Saudara-saudara, Raja Hizkia adalah seorang raja yang memerintah pada masa pemerintahan Nabi Yesaya. Pada waktu itu bangsa Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan jarang sekali ditemui raja yang baik. Raja-raja yang ada justru ikut terlibat di dalam penyembahan berhala, di dalam imoralitas seksual, berhubungan secara politik dan sosial dengan bangsa-bangsa yang sebenarnya Tuhan larang. Nah, tetapi Hizkia ini adalah raja yang baik. Catatan Alkitab mengatakan bahwa Hizkia ini seperti Raja Daud, kakek moyangnya. Hizkia menyingkirkan mesbah-mesbah, tugu-tugu, patung-patung penyembahan berhala, dan Hizkia mendorong umat Allah untuk kembali bertobat, kembali berbalik kepada Allah. Nah, satu kali Hizkia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Lalu dikatakan oleh Nabi Yesaya, Hizkia akan mati. Hizkia mendengar itu, dia doa sama Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan, dia bergumul, dan Tuhan katakan, "Oke, aku perpanjang lagi umurmu 15 tahun lagi." Tetapi sayang sekali saudara, apa yang terjadi ketika umur Hizkia sudah diperpanjang 15 tahun? Dikatakan di dalam perikop selanjutnya, ada para utusan dari Babel datang ke kerajaan Hizkia dan ingin melihat-lihat. Dan Hizkia memang tidak secara tersirat digambarkan di sini, tapi terlihat sekali nanti di dalam ayat-ayat yang akhir pasal selanjutnya. Dengan sombongnya menunjukkan seluruh kekayaannya kepada utusan dari Babel. Semua yang ada di istananya diperlihatkan. Ketika Yesaya tahu hal itu, Yesaya tanya, "Kamu kasih lihat mereka apa aja?" Lalu Hizkia bilang, "Saya kasih lihat mereka semuanya." Hizkia menyombongkan dirinya, menyombongkan kerajaannya. Semua yang ada padanya dikasih lihat ke utusan Babel. Lalu Yesaya bilang dengan keras kepada Hizkia, "Nanti ya, semua isi istanamu ini, perkakasmu, kekayaanmu, semua akan diangkut ke Babel dan tidak tersisa." Dan saudara perhatikan apa jawaban Hizkia. Ayat 19 dari 2 Raja-Raja pasal 20. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu." Dan narator memberikan keterangan di sini, tetapi pikirnya,
asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia mungkin berpikir, hidupku kan cuma 15 tahun lagi. Aku akan mati setelah itu. Bangsa ini mau dijarah ke Babel, semua harta ini mau dijarah ke Babel, bukan urusanku lagi. EGP, emang gua pikirin. Hizkia tentu tahu kalau bangsa Israel itu benar-benar dibawa ke Babel, itu artinya karena hukuman karena dosa bangsa Israel. Berarti bangsa Israel akan menjadi lebih jahat lagi. Seharusnya sebagai pemimpin, sebagai raja, ia bisa mengarahkan bangsanya untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Bukan hanya setuju kepada Yesaya yang dan tanda kutip pura-pura setuju, iya bagus perkataanmu itu, biar aja semua barang ini dibawa ke Babel. Dengan kata lain dia mau bilang apa? Bodoh amat, mau bangsa ini jahat, mau bangsa ini berdosa, mau bangsa ini dihancurkan, bodoh amat. Yang penting hidup saya aman. Dan apakah penafsiran kita ini berlebihan? Saya kira tidak juga. Karena di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 25 itu dikatakan begini, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Hizkia merasa cukup dengan perpanjangan umur 15 tahun. Dia mungkin merasa lebih baik dan layak mendapatkan itu, sehingga dia sama sekali tidak memikirkan bangsanya lagi. Saudara-saudara, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kadang-kadang di dalam hidup kita merasa sudah punya apa yang kita butuhkan, kita merasa sudah cukup, lalu kita berpuas diri dan kita merasa sombong. Ketika itu kita tidak akan peduli lagi sama orang lain. Yang kita pedulikan hanya nyawa kita sendiri, diri kita sendiri. Menjadi orang yang sangat sombong dan sangat egois. Kita bersyukur Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 26, tetapi Hizkia sadar akan keangkuhannya itu. Hizkia sadar akan keangkuhannya itu, dan ia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kita bersyukur Hizkia masih aware dan bertobat sehingga bangsa itu tidak jadi dihukum. Tetapi saudara, bukankah dosa ini, kesombongan, keegoisan, berpuas diri, itu juga sangat familiar dengan kita, sangat mudah merasuk ke dalam hidup kita. Ketika kita sudah misalnya mendapatkan posisi yang cukup baik di dalam pekerjaan, ketika semua pelayanan berjalan dengan baik dan lancar, ketika keluarga kita tidak ada masalah, kita akan merasa oke, hidup saya fine-fine aja. Dan hati-hati saudara, di situ iblis seperti sudah mengintip di depan pintu dan menggoda kita. Kita bisa jatuh ke dalam kesombongan dan keegoisan. Kita tidak akan memikirkan orang lain selain diri kita sendiri. Tetapi kita juga tidak merasa bersalah karena kita pikir everything is fine. Saudara, hati-hati. Kita perlu belajar dari Raja Hizkia, menumbuhkan sikap awareness, kesadaran di dalam diri kita, bahwa sebenarnya kita tidak layak hidup di dunia ini. Sama seperti Hizkia yang sebenarnya sudah pantas mati, tidak layak. Kalau kita masih bisa hidup di dunia ini, itu anugerah dari Tuhan. Maka anugerah itu perlu dipertanggungjawabkan dengan sikap yang rendah hati, aware, peduli kepada orang lain. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh peka apa yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita hidup. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk sadar betul bahwa hidup ini adalah anugerah daripadamu. Kami tidak layak memperoleh satupun daripadanya. Kalau Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kami hari ini, kami mau belajar mempertanggungjawabkan dengan penuh syukur, rendah hati, peduli kepada orang lain. Kami peka terhadap kehendak-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin.